Seperempat abad sudah, Wiji Tukul menghilang. Penyair sekaligus aktivis hak asasi manusia tersebut hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Wiji Tukul merupakan tokoh yang vokal melawan penindasan rezim Orde Baru. Melalui sajak-sajaknya, ia secara terang-terangan mengkritisi kondisi sosial dan politik di era Presiden Soeharto. Dari puisi-puisinya lahir slogan perlawanan yang sangat terkenal, seperti satu mimpi, satu barisan, dan hanya ada satu kata, lawan. Setelah menobatkan diri sebagai aktivis pembela buruh, ia sering ikut berdemo, lalu bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Wiji Tukul menghilang seusai kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kuda Tuli. Kala itu PRD yang dipimpin Budiman Sujatmiko dituding pemerintah sebagai dalang di balik peristiwa tersebut. Beberapa aktivis PRD diburu, termasuk Budiman Sujatmiko dan Wiji Tukul. Menghilangnya Wiji Tukul bermula saat polisi memburu rumahnya di Solo. Semenjak bulan Juli 1996, Tukul sudah berpindah-pindah keluar masuk daerah, dari satu kota ke kota yang lain untuk bersembunyi dari kejaran aparat. Ia terpaksa meninggalkan istrinya, Diah Sucirah alias Sipon, dan kedua anaknya, Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah. Selama pelariannya, ia berusaha mencuri kesempatan untuk bertemu istrinya. Biasanya mereka bertemu di Pasar Klewer Solo. Dalam pertemuan tersebut, Wiji Tukul mengabarkan beberapa daerah yang dikunjunginya. Ia pun bersembunyi menggunakan beberapa nama samaran mulai dari Paulus, Aloysius, dan Martinus Martin. Dalam pelariannya tersebut, Wiji tetap aktif menulis. Ketika kerusuhan meledak di Jakarta pada Mei 1998, Tukul menelpon Sipon. Dia khawatir terhadap keadaan istri dan anak-anaknya karena Solo ikut rusuh. Penyair tersebut mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja dan saat itu sedang di Jakarta. Sayangnya setelah telepon tersebut tidak ada lagi kabar dari Tukul. Diduga kuat Wiji Tukul hilang diculik aparat. Tukul hilang setelah peristiwa bom Tanah Tinggi dan sejak saat itulah Wiji Tukul diyakini menghilang. Sipon melaporkan kehilangan Wiji Tukul ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras pada tahun 2000. Setelah Soeharto jatuh, para aktivis kembali muncul ke permukaan, tetapi Tukul tetap hilang. Para aktivis menganggap Wiji Tukul dilindungi keluarga, sementara keluarga mengira ia disembunyikan oleh partai. PRD kemudian membentuk tim pelacak Tukul yang juga dilakukan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia yang didirikan sejak September 98. Orang yang secara terbuka mencium tanda-tanda hilangnya Tukul adalah Jaap Erkelens yang merupakan peneliti KITLV penerbit Belanda. Pada 18 Februari 2000, Erkelens mengirim surat pembaca ke harian Kompas. Dalam surat itu, dia meminta pembaca yang mengetahui keberadaan Tukul menghubunginya. Tetapi tidak ada tanggapan yang serius. Kemudian pada Maret 2000, Sipon melapor ke Kontras. Pencarian dilakukan, hasilnya pun nihil. Diduga kuat Wiji Tukul sudah meninggal. Kemudian pada 2002, Wiji Tukul dianugerahi penghargaan Yap Thiam Hien Award 2002. Kisahnya pun diabadikan melalui sebuah film dokumenter oleh Tinuk Iampolsky. Sementara itu, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta menagih janji Presiden Jokowi terkait penelusuran jejak Wiji Tukul pada Juli 2023. Koordinator Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu mengatakan, Jokowi dalam suatu kesempatan juga menyebut Wiji Tukul dan mendiang istrinya, Diah Sucirah alias Sipon, sebagai teman baiknya. Namun hingga kini tidak ada tanda-tanda Wiji Tukul ditemukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.